Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri dengan NIM 22045003. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan yaitunya tentang buku sosial geografi pada bagian bab, yaitu bab Dehom, yang dimana dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu dosen Mentari Dian Pertiwi MPD. Dehom, rumah bukan hanya sekedar struktur 3 dimensi, sebuah shelter, tetapi juga sebuah matrik dari hubungan sosial. Rumah adalah tempat berlangsungnya konsumsi dan produksi. Mungkin untuk konsumsi dan produksi yang dimaksud pada slide PPT saya ini yaitu mungkin lebih ke untuk memasak kali. Next ke slide selanjutnya yaitu desain perumahan. Desain dan arsitektur rumah merupakan representasi fisik dari hubungan sosial di mana manusia diatur dalam sebuah ruang. Desain rumah juga simbol dari harapan dan kepantasan, dan perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Slide selanjutnya yaitu tentang arti sebuah rumah. Setiap rumah pastilah memiliki artinya masing-masing, ya kan, antara rumah satu dan rumah lainnya. Termasuk rumah kita sendiri pasti juga memiliki arti tersendiri gitu. Nah, arti dari sebuah rumah dihasilkan dan didasari oleh masa dan umur. Rumah merupakan tempat bekerja, terjadinya kekerasan dan kekejaman. Nah, yang paling menarik nih pada slide ini yaitu tentang kekerasan dan kekejaman. Nah, mungkin untuk kekerasan dan kekejaman di sebuah rumah itu mungkin pasti ada sih, kan juga sering itu viral tentang KDRT, ya kan. Kritik terhadap pekerjaan mengenai gender dan perumahan. Yang pertama, pada tahun 1970-an, beberapa akademisi menyatakan bahwa bentuk fisik perumahan secara harfiah dapat dibaca sebagai peta struktur sosial dan nilai-nilai yang membentuknya. Dan poin kedua yaitu penulis feminis berpendapat bahwa desain perumahan pada struktur tata ruang kota ini berisi gagasan tentang tempat yang pantas bagi perempuan, dan karenanya bahwa lingkungan binaan berkontribusi dalam melanggengkan masyarakat. Yang ketiga, karya dari feminis tadi telah dipuji karena mengungkap bagaimana kategori biner laki-laki atau perempuan, publik atau swasta, kantor dalam mendefinisikan perempuan sebagai pihak lain dalam kaitannya dengan laki-laki, dan menantang cara berpikir dualistik ini. Yang terakhir yaitu studi mengenai gender, desain perumahan, struktur tata ruang kota juga dikritik karena bersifat simplistik dan deterministik. Selanjutnya itu tentang kepemilikan perjalanan hidup dan makna rumah. Rumah lebih dari sekedar lokasi yang penuh makna. Rumah juga mempunyai banyak arti. Ini menyebabkan perbedaan variabel antara cita-cita dan keyakinan. Makna rumah diproduksi kembali dan dialami secara berbeda-beda sesuai masa kerja dan usia. Selanjutnya itu tentang rumah sebagai tempat hiburan dan referensi sosial. Yang paling pertamanya yaitu pengalaman nyata seseorang di rumah tidak selalu sesuai dengan makna idealnya, dan beberapa makna berharga tidak selalu dirasakan secara positif. Yang kedua, rumah bisa menjadi tempat penindasan dan bahaya dibandingkan tempat berlindung, dan dapat menjadi tempat bekerja dibandingkan ruang relaksasi. Yang ketiga, rumah dapat menjadi tempat terjadinya subversi dan perlawanan, serta tempat untuk menghindari yang kemungkinan untuk membangun politik perlawanan. Yang selanjutnya yaitu moral ekonomi rumah tangga. Rumah tangga adalah ekonomi moral yang didefinisikan
sebagai unit sosial, budaya, dan ekonomi yang secara aktif terlibat dalam konsumsi objek dan makna. Rumah tangga menjinakkan barang-barang publik untuk membangun makna ekonomi pribadi melalui 4 proses apropriasi, penggabungan, objektifikasi, dan konversi. Aturan rumah, negosiasi ruang dan waktu. Rumah adalah tempat utama di mana batas-batas ruang dan waktu sehubungan dengan ruang domestik dan ruang publik. Dinegosiasikan antara anggota rumah tangga. Yang kedua, aturan rumah mewakili konflik antara keinginan orang dewasa untuk menegakkan ketertiban dan batasan yang kuat dan preferensi anak terhadap ketidakaturan dan batasan yang lemah. Yang ketiga itu perundingan rumah tangga yang menentukan batas ruang anak di bingkai dan kaitannya dengan wacana publik dan budaya lokal dalam mengasuh anak. Terima kasih.